Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas atau menyampaikan informasi mengenai chapter 18 yang berjudul likuidasi dan reorganisasi perusahaan. Nah, dosen pengampu pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 kami yaitu Bu Sofi Yunida Putri. Selanjutnya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada rekan saya yang bernama Febiola Aura Hizriah dengan NPM akhir 057. Selanjutnya ada RAJ Sherly Ainaira dengan NPM akhir 077. Lalu ada Kesha Intan Aura dengan NPM akhir 209 dan saya sendiri Zaikia Asyari dengan NPM akhir 222. Masuk ke materi pertama yaitu mengenai Undang-Undang Reformasi Kepailitan tahun 1978 atau Bankruptcy Reform Act of 1978. Nah, suatu perusahaan debitur dianggap tidak dapat melunasi utangnya saat perusahaan ini tidak bisa membayar utangnya ini saat jatuh tempo, atau perusahaan ini punya utang yang jumlahnya lebih besar dari total nilai asetnya. Nah, apa sih equity insolvency ini? Equity insolvency merupakan saat perusahaan tidak mampu membayar utangnya secara jatuh tempo atau saat jatuh tempo atau tepat waktu. Sedangkan bankruptcy insolvency yaitu saat perusahaan punya total utang yang melebihi nilai wajar total asetnya sendiri. Nah, perusahaan ini bisa mengundur atau melakukan negosiasi dengan kreditor saat perusahaan ingin mengajukan kemunduran untuk suatu kebangkrutannya ini. Sedangkan saat perusahaan bisa melakukan reorganisasi atau dilikuidasi saat perusahaan ini dianggap tidak bisa bayar utang ke kreditor. Nah, Undang-Undang 1978 menetapkan hukum kepailitan yang komprehensif serta hakim kepailitan dan pengadilan kepailitan baru. Nah, undang-undang ini telah diubah beberapa kali sejak disahkan, yaitu terakhir pada tahun 2005. Nah, berdasarkan aturan saat ini, perusahaan debitur yang mengajukan kebangkrutan punya 120 hari untuk mengajukan rencana reorganisasi ke pengadilan untuk disetujui. Nah, selama periode ini, pihak lain yang mencakup kreditor tidak dapat mengajukan rencana ke pengadilan. Nah, hal ini dapat mempercepat proses dan memungkinkan kreditor untuk memulihkan lebih banyak uang mereka karena perusahaan debitur tidak dapat menunda proses penyusunan rencana secara tak terbatas. Slide ini membahas mengenai apa sih Badan Pengawas Kebangkrutan Amerika Serikat. Badan Pengawas Kebangkrutan Amerika Serikat merupakan badan yang ada di bawah Departemen Kehakiman yang bertanggung jawab atas tugas-tugas administratif dalam kasus kebangkrutan yang mencakup untuk bertindak sebagai pejabat pengawas atau pejabat pengawas sementara dalam beberapa kasus kepailitan. Nah, apa sih tugas dari hakim kepailitan ini? Tugas hakim kepailitan yaitu menyelesaikan sengketa yang timbul selama proses kepailitan dan menyetujui semua pembayaran utang yang timbul sebelum permohonan kepailitan ini diajukan. Serta tugas hakim ini yaitu mengawasi atau menyelesaikan pembayaran lain yang dianggap luar biasa. Lalu ada tugas-tugas perusahaan debitur itu sendiri. Nah, perusahaan debitur diwajibkan untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu perusahaan debitur harus mengajukan daftar kreditor, jadwal aset dan liabilitas, serta pernyataan mengenai keadaan keuangan debitur itu sendiri. Selanjutnya, perusahaan debitur harus bekerja sama dengan kurator sesuai kebutuhan untuk memudahkan kurator dalam melaksanakan tugasnya. Lalu, perusahaan debitur juga harus menyerahkan semua harta kepada kurator termasuk buku, dokumen, catatan, serta berkas yang berkaitan dengan harta dalam kasus yang melibatkan kurator. Yang terakhir ada perusahaan debitur harus hadir dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian liquidation atau likuidasi. Nah, ada tugas-tugas kurator dalam kasus likuidasi ini sendiri. Yang pertama yaitu kurator akan mengambil alih harta pailit, mengubah aset harta pailit menjadi uang tunai atau kas, dan mendistribusikan hasilnya sesuai dengan prioritas klaim sebagaimana yang diarahkan oleh pengadilan pailit. Lalu kurator itu sendiri juga menyelidiki urusan keuangan debitur. Selanjutnya, kurator juga memberikan informasi tentang harta pailit debitur dan pengelolaannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu kurator juga akan meninjau klaim kreditur
dan menentang klaim yang tampaknya tidak sah. Lalu, kurator menyediakan laporan berkala dan ringkasan operasi, pernyataan penerimaan dan tunggakan, serta informasi lain sesuai ketentuan pengadilan. Nah, jika mereka diizinkan untuk mengelola bisnis debitur itu sendiri. Lalu kurator juga mengajukan laporan akhir tentang kepengurusan sesuai dengan ketentuan pengadilan yang ada. Lalu selanjutnya ada bagaimana sih pembayaran klaim atau aturan dalam pembayaran klaim ini. Nah, klaim yang dijamin oleh jaminan yang sah akan dibayarkan sejauh hasil dan harta yang dijaminkan sebagai jaminan itu sendiri. Nah, jika hasil tersebut tidak cukup untuk memenuhi klaim kreditur yang dijamin, maka jumlah yang tidak terpenuhi itu akan diklasifikasikan sebagai klaim tidak dijamin non prioritas atau yang biasa disebut dengan klaim tidak dijamin umum. Nah, lalu apa sih klaim prioritas tidak dijamin? Nah, klaim prioritas tidak dijamin yaitu klaim yang dibayarkan selama secara penuh sebelum pembagian dilakukan untuk klaim yang tidak dijamin non prioritas. Nah, dalam klaim dalam kelas klaim prioritas tanpa jaminan diurutkan dari 1 hingga 6, sehingga klaim pada peringkat pertama yaitu contohnya pada biaya administrasi akan dibayarkan secara penuh sebelum didistribusikan untuk klaim pada peringkat kedua dan seterusnya. Lalu prosedur yang sama berlaku untuk pembagian dana tunai atau kas dalam 4 peringkat yang termasuk dalam klaim tidak dijamin non prioritas. Pada slide ini ada ilustrasi kasus likuidasi. Nah, Kem Corporation mengalami kerugian operasional yang besar pada tahun 2016 dan paruh pertama tahun 2017. Nah, pada Juli 2017, utang dagang perusahaan telah jatuh tempo dan piutang dagang telah dijaminkan untuk mendukung pinjaman bank yang telah default. Nah, kreditur Kem enggan memberikan kredit tambahan atau mengubah syarat pinjaman mereka. Nah, jadi pada 1 Agustus 2017, Kem mengajukan permohonan sukarela untuk perlindungan berdasarkan bab 7 Undang-Undang Kepailitan. Nah, terdapat lampiran 18.3 yang menampilkan neraca yang disusun pada tanggal pengajuan kebangkrutan. Nah, meskipun neraca ini menunjukkan ekuitas pemegang saham yaitu sebesar $13.000, penilaian berdasarkan biaya historis bukanlah indikator yang baik untuk kondisi keuangan perusahaan yang sedang dilikuidasi. Nah, laporan keuangan yang memberikan informasi relevan untuk perusahaan yang dilikuidasi merupakan laporan keadaan perusahaan atau statement of affairs. Nah, pada slide ini tertera lampiran 18.3 yaitu yang isinya berupa neraca atau laporan posisi keuangan dari perusahaan Kem Corporation. Selanjutnya yang mengenai kebangkrutan, di sini ada statement of affairs. Jadi statement of affairs ini yaitu laporan khusus untuk pengadilan kebangkrutan. Nah, di statement of affairs ini menunjukkan nilai aset pada estimate realizable value. Aset dikelompokkan berdasarkan siapa kreditor yang bisa menagih, apakah full atau partially atau priority unsecured. Lalu liabilitas juga diklasifikasikan serupa. Nah, bisa kita lihat di sisi kiri di sini ada contoh daripada statement of affairs dari Kem Corporation. Di sini kita bisa melihat ada book value dari seluruh aset-aset ini ada 180. Lalu di sini ada pledge for fully secured creditors, di sini ada land and building, di mana estimate realizable value less secured creditor liabilities-nya adalah 60.000. Lalu kita kurangi dengan mortgage payable dan interest payable sebanyak 55.000, lalu estimate realizable value available untuk unsecured creditors ada 5.000. Lalu pledge for partially secured creditors ada piutang sebanyak 22.000. Lalu dikurangi dengan note payable to bank 25.000 dan dikurangi juga dengan interest payable 2.000 sehingga hasilnya minus sehingga 0. Lalu ada available for priority and unsecured creditors, ada cash, marketable inventories dan lain-lain dikurangi dengan priority liabilities. Lalu didapatkan bahwa dari aset-aset ini yang bisa yang ada atau available untuk unsecured creditors ini sebanyak 67.000. Lalu untuk
Claim unsecured creditors itu totalnya ada 75.000 yang didapat dari account payable 65.000 ditambah notes payable to supplier 5.000 ditambah unsecured voucher dari bank sebanyak 5.000 yaitu 75.000. Sedangkan tadi ketersediaan aset untuk unsecured creditors itu 67.000 sehingga di sini kita bisa lihat ada defisiensi atau kekurangan sebanyak 8.000 yang mana artinya walaupun semua aset CAM ini direalisasi sesuai nilai taksiran, uangnya itu belum cukup untuk melunasi seluruh kewajiban unsecured creditors. Jadi hanya menerima pembayaran sebagian dan tidak penuh. Selanjutnya ada trustee accounting. Nah, trustee accounting ini menunjukkan bagaimana trustee membuka pembukuan baru, mencatat aset dan utang, lalu menyalurkan semua transaksi likuidasi. Nah, estate equity digunakan sebagai akun penampung untuk laba rugi likuidasi, biaya dan kewajiban baru. Nah, di sini terdapat transaksi dari trustee yaitu CAM Corporation untuk Agustus 2017. Di sini ada ditemukan tagihan utilitas sebanyak 500 yang di mana ini akan menimbulkan liabilitas baru. Lalu ada intangible asset, lalu ditulis off sebanyak 6.000, tidak ada nilai realisasi, lalu ada persediaan dengan book value 50.000 tapi terjual 48.000 sehingga terdapat rugi penjualan sebanyak 2.000. Lalu equipment dengan book value 30.000 terjual 14.200, terdapat rugi 15.800. Lalu untuk gaji 13.000, pajak properti 2.000 dibayar tunai dan tidak ada pengaruh ke equity. Lalu ada tanah dan gedung dengan book value 55.000 terjual 64.000. Nah, gain 9.000 ini dipakai untuk melunasi hipotek dan bunga. Lalu ada prepaid expense, di sini adalah refund dari asuransi 1.000, hanya tukar prepaid ke cash. Lalu ada piutang 25.000 yang 21.000 berhasil ditagih, 4.000-nya tidak tertagih. Nah, 4.000 ini menjadi kerugian piutang. Lalu ada 21.000 hasil penagihan dipakai untuk bayar bank loan dan bunga. Lalu biaya administrasi 3.000 dan fee trusted 2.000. Nah, sehingga dari recap dari estate equity, saldo awalnya ada 13.000, lalu kita kurangi dengan 24.300 akibat kerugian-kerugian transaksi tadi, maka saldo akhirnya adalah defisit 11.300. Lalu setelah terjadi transaksi tadi, kemudian disusunlah laporan keuangan yang dapat disusun sesuai dengan kebutuhan untuk menunjukkan kemajuan. Nah, di sini ada SAM Corporation Statement of Cash Receipt and Disbursement. Di sini cash balance di awalnya yaitu 3.000, lalu ada diterima dari penjualan inventory 30.000, penjualan equipment 14.200, penjualan land dan building 64.000. Pokoknya di cash receipt dan disbursement ini isinya adalah segala hal dari transaksi-transaksi yang telah kita jurnal tadi. Lalu di sisi kiri ada statement of change in estate equity, di mana estate equity di awalnya adalah 13.000 lalu dikurangi dengan net loss on asset, liability for utilities discovered, administrative expense sama trust fee yang menghasilkan defisit estate sebanyak 11.300. Lalu di sini ada juga net loss on liquidity asset sebanyak 18.800 didapat dari selisih antara book value dengan harga jual realisasinya. Next, yaitu perwakilan komite. Nah, jadi komite kreditur bertugas melindungi kepentingan kreditur yang diwakilinya dan menjaga aset debitur. Komite dapat meninjau transaksi debitur yang diajukan ke pengadilan selama proses kepailitan, seperti pembiayaan debitur yang masih menguasai aset dan penjualan aset. Komite dapat mengajukan keberatan mereka ke pengadilan untuk dipertimbangkan. Semua negosiasi antara kreditur pra-permohonan dan debitur yang masih menguasai aset harus dilakukan melalui komite kreditur. Selanjutnya yaitu beroperasi di bawah bab 11. Proses reorganisasi dapat memakan waktu antara 6 bulan hingga beberapa tahun. Selama periode tersebut, dengan tunduk pada batasan Undang-Undang Kepailitan dan Pengadilan Kepailitan, debitur yang masih menguasai harta kekayaan atau debtor in possession terus mengoperasikan bisnisnya sambil merumuskan rencana reorganisasi yang dapat diterima oleh semua pihak terkait pada hari pengajuan kebangkrutan. Rekening bank dan buku-buku perusahaan yang ada ditutup, dan rekening serta buku-buku baru dibuka. Next, manfaat potensial perlindungan bab 11 bagi debitur yang masih beroperasi. Dengan persetujuan pengadilan kepailitan, perusahaan dapat mengurangi biaya tenaga kerjanya
melalui pemutusan hubungan kerja atau pengurangan upah, atau dengan menghentikan program pensiunnya. Dengan persetujuan pengadilan kepilitan, perusahaan dapat menolak kontrak-kontrak yang belum selesai dan sewa yang belum berakhir. Next yaitu kekurangan pengajuan bab 11. Jadi pengajuan bab 11 ini menimbulkan kekurangan yang jelas bagi perusahaan debitur, yaitu hilangnya kepercayaan dari pemberi pinjaman, pemasok, pelanggan, dan karyawan. Selain stigma kebangkrutan, terdapat kekurangan tambahan dalam menjalankan bisnis di pasar yang kompetitif ketika pengeluaran modal, akuisisi, penjualan aset, pinjaman uang, dan sebagainya memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pengadilan. Next yaitu rencana restrukturisasi. Pengesahan rencana restrukturisasi yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang berkepentingan merupakan tujuan akhir dari bab 11. Hanya perusahaan debitur yang dapat mengajukan rencana selama 120 hari pertama setelah putusan pengadilan diberikan. Setelah itu, debitur, kurator, komite kreditur, komite pemegang saham ekuitas atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan rencana. Next, laporan keuangan selama reorganisasi. Yang pertama, dampak prosedur bab 11 terhadap neraca. Liabilitas tak terjamin atau tanpa jaminan dan liabilitas yang kurang terjamin yang timbul sebelum perusahaan memasuki prosedur bab 11 merupakan liabilitas pra permohonan yang dapat dinegosiasikan. Perusahaan debitur dan komite kreditur bernegosiasi mengenai pembayaran utang-utang ini yang dapat mengakibatkan pembayaran kurang dari jumlah yang diklaim. Perusahaan melaporkan utang-utang ini sebagai item terpisah pada neraca. Sisa utang perusahaan dilaporkan dengan cara biasa. Ini mewakili utang pra permohonan yang dijamin dan utang pasca permohonan. Selanjutnya yaitu dampak prosedur bab 11 terhadap laporan laba rugi dan laporan arus kas. Jadi biaya profesional dan biaya serupa yang terkait langsung dengan prosedur bab 11 dibebankan sebagai biaya saat terjadi. Pendapatan, biaya, keuntungan, dan kerugian yang direalisasi serta cadangan kerugian yang berasal dari restrukturisasi bisnis harus dilaporkan secara terpisah dalam laporan laba rugi sebagai item restrukturisasi, kecuali yang diwajibkan untuk dilaporkan sebagai operasi yang dihentikan. Lalu yaitu laporan keuangan gabungan tambahan, di mana laporan keuangan konsolidasi yang mencakup satu atau lebih perusahaan yang beroperasi di bawah bab 11 tidak memberikan informasi yang memadai tentang proses kebangkrutan. Oleh karena itu, ESC 852 mengharuskan penyajian laporan keuangan gabungan ringkas untuk semua entitas yang sedang menjalani proses reorganisasi sebagai informasi tambahan. Jadi materi selanjutnya ini ada pemberitahuan keuangan untuk perusahaan yang sedang berkembang. Nah, yang pertama ada nilai reorganisasi, yaitu menentukan nilai reorganisasi dari entitas yang muncul dari kebangkrutan merupakan bagian penting dari rencana reorganisasi. Nilai reorganisasi entitas yang muncul mendekati nilai wajar entitas tanpa mempertimbangkan kewajiban. Nah, secara umum nilai reorganisasi ini ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa depan untuk bisnis yang direstrukturisasi, ditambah hasil yang diharapkan dari penjualan aset yang tidak diperlukan dalam bisnis baru. Selanjutnya ada pelaporan awal baru, yaitu mengalokasikan nilai reorganisasi ke aset yang dapat diidentifikasi. Nah, nilai reorganisasi perusahaan harus dialokasikan ke aset berwujud dan aset tidak berwujud, yang dapat diidentifikasi sesuai dengan metode akuntansi akuisisi untuk transaksi berdasarkan ke GAAP. Yang selanjutnya ada pelaporan kewajiban. Nah, kewajiban selain pajak, penghasilan tangguhan dilaporkan pada nilai saat ini pada tanggal konfirmasi rencana reorganisasi. Selanjutnya ada pernyataan akhir entitas selama pada dan untuk
periode yang berakhir pada tanggal konfirmasi rencana mengungkapkan efek dari penyesuaian pada akun aset dan kewajiban individu yang dihasilkan dari penerapan pelaporan awal baru. Pernyataan ini juga menunjukkan efek dari penghapusan utang. Neraca akhir entitas lama sama dengan neraca pembukaan entitas baru, termasuk saldo laba ditahan 0. Nah, selanjutnya ini ada pengungkapan dalam laporan keuangan. Awal entitas baru GAAP atau ASC 852 mengharuskan pengungkapan berikut disertakan dalam catatan laporan keuangan awal entitas baru. Yang pertama, penyesuaian terhadap jumlah historis dari masing-masing aset dan kewajiban. Yang kedua, ada jumlah penghapusan utang. Dan ketiga, jumlah laba ditahan atau defisit sebelumnya yang dihapuskan. Yang keempat, ada faktor-faktor signifikan yang berkaitan dengan penentuan nilai reorganisasi. Selanjutnya ada laporan keuangan perbandingan laporan keuangan perbandingan. Laporan keuangan awal entitas baru tidak dapat dibandingkan dengan yang disiapkan oleh perusahaan sebelumnya, sebelum konfirmasi rencana reorganisasi. Selanjutnya ada pelaporan oleh entitas yang tidak memenuhi syarat. Untuk pelaporan awal ulang perusahaan yang muncul dari reorganisasi yang tidak memenuhi kriteria, untuk pelaporan awal ulang melaporkan kewajiban pada nilai sekarang menggunakan tingkat bunga yang sesuai menurut GAAP.